Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah itu adalah sholat nawafil atau jamak nafilah, yang artinya adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan, namun tidak diwajibkan, sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Dengan kata lain, apabila dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh dengan keikhlasan, akan tampak hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Nah, sholat sunnah ini menurut hukumnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada muakkad, dan yang kedua ada ghairu muakkad. Yang muakkadnya itu sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, sholat sunnah witir, dan sholat tawaf. Nah, yang hukum keduanya adalah ghairu muakkad. Ghairu muakkad ini adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidentil atau tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat yang dikerjakan ketika terjadi gerhana. Nah, selain itu ada macam-macam sholat sunat berjamaah. Yang pertama ada sholat idain. Sholat idain ini adalah sholat yang dilakukan pada waktu hari raya, karena dalam tradisi Islam terdapat 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Maka dalam 1 tahun terdapat 2 sholat id. Nah, yang kedua ada sholat tarawih. Sholat tarawih ini kadang-kadang disebut taraweh atau traweh. Adalah sholat sunnah yang dilakukan hanya bulan Ramadan saja. Yang ketiga ada sholat witir. Secara bahasa, witir berarti ganjil, sehingga sholat witir adalah sholat yang jumlah bilangan rakaatnya ganjil. Yang keempat ada sholat sunnah gerhana atau matahari dan bulan. Sholat sunnah gerhana adalah sholat sunnah yang dilakukan saat terjadi gerhana, baik gerhana matahari kusuf ataupun gerhana bulan. Yang kelima ada sholat sunnah istisqoin. Secara istilah yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hambanya. Nah, yang keenam ada sholat jenazah. Sholat jenazah ini termasuk dari macam-macam sholat sunnah. Sholat jenazah ini dilakukan umat Islam jika ada seseorang muslim yang meninggal dunia. Hukum sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Adapun sholat sunnah munfarid sebenarnya bias dikerjakan secara berjamaah, tetapi lebih dianjurkan untuk dikerjakan sendiri. Yang pertama ada sholat rawatib. Sholat rawatib. Secara etimologis, kata rawatib ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata ratibah yang bermakna tetap atau abadi. Yang kedua ada sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid ini berarti menghormati masjid. Sedangkan sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesaat setelah kita memasuki masjid. Yang ketiga ada sholat tahajud. Sholat sunat tahajud ini yang sering dilakukan di malam hari setelah sholat isya dan setelah tidur walau hanya sebentar. Sholat duha. Sholat duha adalah salah satu dari sekian macam sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk dilakukan selain sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, sholat witir, dan lain-lain. Yang kelima ada sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat yang dilakukan untuk mencari kebenaran, kebaikan dari 2 urusan. Sholat istikharah ini dianjurkan melaksanakannya untuk segala urusan bersifat mubah seperti menikah, dagangan, dan perjalanan safar. Yang keenam ada sholat hajat. Sholat hajat ini adalah sholat sunnah yang dilakukan karena ada suatu hajat atau keperluan, baik keperluan duniawi atau keperluan ukhrawi, agar hajat dikabulkan Allah.
Yang ketujuh, ada sholat tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sholat sunnah yang di dalamnya akan membaca kalimat tasbih, kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak 300 kali atau 4 rakaat masing-masing 75 kali tasbih. Yang ke-8 ada sholat mutlak. Sholat sunnah yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja, kecuali sholat yang terlarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Jumlah rakaatnya tidak terbatas. Sholat sunnah mutlak ini sunnah yang tidak bersebab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Fajar Awalushihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Awalushihab. Saya akan menjelaskan tentang sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak yaitu sholat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu. Seperti contohnya, sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, sholat jamak ini ada dua jenis. Yang pertama, jamak takdim. Jamak takdim ialah penggabungan pelaksanaan dua sholat dalam satu waktu dengan cara mendahulukan atau memajukan sholat yang belum masuk ke waktu yang sholat tersebut telah masuk waktunya. Seperti contohnya, penggabungan sholat asar dengan sholat zuhur pada waktu sholat zuhur. Nah, dilaksanakan sholat zuhur dahulu, baru sholat asar. Yang kedua, sholat jamak takhir. Apa itu jamak takhir? Jamak takhir ialah penggabungan atau pelaksanaan dua sholat dalam satu waktu dengan cara mengundurkan sholat yang sudah masuk waktu ke dalam waktu sholat yang berikutnya. Contohnya, seperti penggabungan pelaksanaan sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, dilaksanakan sholat zuhur tersebut pada saat sholat asar, tetapi sholat zuhur dulu baru sholat asar. Contoh yang kedua, pelaksanaan sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, dilaksanakan dahulu sholat maghrib, barulah sholat isya, tetapi pelaksanaannya pada saat waktu masuk sholat isya. Nah, terdapat beberapa syarat jamak takdim. Yang pertama, tertib. Apa itu tertib? Tertib itu dilakukan berurutan, tidak sembrono. Seperti contohnya, seorang musafir akan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya, maka dia harus mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu. Apabila yang dikerjakan terlebih dahulu adalah sholat isya, maka sholat isyanya tidak sah. Nah, itu syarat yang pertama, jamak takdim. Yang kedua, syaratnya yaitu niat. Niat menjamak pada waktu sholat yang pertama. Yang ketiga, mualah. Apa itu mualah? Mualah artinya bersegera. Tidak ada renggangan waktu antara sholat yang pertama ini dengan sholat yang kedua yang akan dijamak. Dan yang ketiga, masih berstatus musafir atau masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Masyaqqah yaitu dalam keadaan kesulitan atau seseorang tersebut ada halangan, maka dia harus mengerjakan jamak. Nah, kemudian terdapat beberapa syarat jamak takhir, yaitu yang pertama, niat menjamak takhir pada waktu sholat yang pertama. Misalnya,
Jika waktu sholat zuhur telah tiba, maka ia berniat akan melaksanakan sholat zuhur tersebut nanti pada waktu asar. Yang kedua, pada saat datangnya waktu sholat yang kedua. Contohnya, seorang musafir yang akan melaksanakan sholat zuhur dan asar, nah dikerjakan di waktu asar. Niat sholat jamak takdim zuhur dengan asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdim, adaan ataupun makmuman ataupun bisa imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku sholat fardu zuhur sebanyak 4 rakaat dikumpulkan dengan sholat asar dengan jamak takdim sendirian atau makmuman atau bisa juga imaman sebagai imam karena Allah Ta'ala. Nah, niat sholat jamak takhir asar dengan zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu asri arba'a raka'atin majmu'an ma'al zuhri jam'a takhir, adaan atau makmuman ataupun imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat fardu asar 4 rakaat digabung dengan sholat zuhur jamak takhir sendiri, bisa juga makmum ataupun imam karena Allah Ta'ala. Nah, ada satu catatan penting. Jika Anda memiliki niat mengerjakan jamak dan kasar sekaligus, maka masing-masing sholat tersebut dikurangi 2 rakaat. Kecuali sholat maghrib. Sholat maghrib tetap 3 rakaat. Contohnya, Anda musafir akan mengerjakan jamak qashar zuhur dan asar, maka 2 rakaat sholat zuhur dan 2 rakaat sholat asar. Contoh yang kedua, jika Anda akan melaksanakan sholat maghrib dan isya jamak takdim dan qashar, maka sholat maghrib tetap 3 rakaat dan sholat isyanya 2 rakaat dilakukan pada waktu masuk sholat maghrib. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang sholat jamak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yesi Lestari Tumanggor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Lestari Tumanggor. Saya dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu salat kasar. Salat kasar adalah salat fardu yang dikerjakan pada saat tertentu, yaitu meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syarat-syarat salat yang boleh dikasar yaitu sedang dalam perjalanan jauh, yaitu sekitar 80,64 km. Niat salat kasar adalah usolli fardal asari rak'ataini kasran majmu'an illa zuhri adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat salat fardu zuhur 2 rakaat kasar dengan menjamak asar kepadanya karena Allah Ta'ala. Cara melaksanakan salat kasar yaitu 1. Diawali dengan niat mengkasar salat. Jika dilafalkan niat itu adalah sebagai berikut. Niat salat zuhur yaitu usolli fardal zuhuri rak'ataini fardal lillahi ta'ala, yang artinya saya salat zuhur 2 rakaat dikasarkan karena Allah Ta'ala. Niat salat asar yaitu usolli fardal asari rak'ataini fardal lillahi ta'ala, yang artinya saya salat asar 2 rakaat dikasar karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu jumlah rakaatnya diringkas. 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Yang ketiga yaitu tidak ada tasyahud awal.
Yang keempat yaitu tasyahud dibaca pada akhir rakaat kedua. Yang kelima yaitu salam. Hukum salat kasar adalah hukum mengerjakan salat jamaah adalah mubah atau diperbolehkan bagi orang yang memenuhi persyaratan. Persyaratannya adalah: 1. Dalam perjalanan jauh. 2. Perjalanan itu bertujuan baik, tidak untuk bermaksiat. 3. Perjalanan itu dilakukan menuju ke suatu tempat tertentu. Orang yang berjalan tanpa tujuan, sekalipun jarak yang ditempuhnya jauh, tidak dibenarkan mengkasar salat. 4. Dalam keadaan ketakutan atau perang, sakit, hujan, lebat, angin topan, dan bencana alam. 5. Diniatkan salat kasar dalam hati. 6. Salat yang dikasari itu salat yang rakaatnya 4 rakaat dan bukan salat qada. 7. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap. 8. Mengetahui bahwa ia boleh mengkasar salat.